amin. Tiada yang tersembunyi bagimu, oh seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku, oh Yesus. Untuk lebih dekat lagi Terima kasih, padamu, terima kasih. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku, amin. Tiada yang tersembunyi bagimu, haleluya. Hatiku Kau tahu, oh, dan bawaku, oh, untuk lebih dekat lagi padamu, amin. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indah dekapan kasih-Mu. tinggal dalam indahnya Dekapan kasih-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Labasaka labalaya. terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tidak pernah berhenti sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, mengurapi hamba-Mu, dan Roh-Mu sendiri yang menguasai hati hamba, dan juga kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Engkau yang bekerja Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Tuhan, saya beri tema janji yang digenapi. Ya, janji yang digenapi. Kalau kita berbicara tentang kisah para rasul ini, di awal pasti akan mengarahkan saya dan saudara tentang janji Tuhan, yaitu soal pencurahan Roh Kudus, ya. Dan Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan dicurahkan ketika Dia naik ke sorga. Nah, saudara,
di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-12 ini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa rasul-rasul kembali ke Yerusalem. Rasul-rasul kembali ke Yerusalem. Nah, Saudara, kata kembali ya, di sini Saudara menggunakan bahasa aslinya itu hupostrepo. Ya, hupostrepo itu Saudara dalam bahasa Yunani ini bermakna tidak hanya mereka kembali dari Yerusalem, ya, hupostrepo. Tidak hanya mereka kembali bermakna kembali dari Yerusalem, tetapi juga mereka berbalik dari sikap terpaku. Kan waktu Yesus naik ke surga, mereka melihat Yesus naik ke surga, iya kan? Ya, di situ mereka terpaku, mereka terpana melihat Yesus. Ya, ketika mereka melihat Yesus naik ke langit, mereka menatap Yesus, mereka terpaku, mereka terpana. Ya, dan kata kembali ini juga menggambarkan atau memberikan pengetahuan yang baru kepada setiap orang bahwa ini adalah sebuah kesadaran, semangat dan sikap yang baru dari murid-murid Yesus. Ya, nah Saudara, Yerusalem sendiri namanya adalah kota kedamaian atau kota damai, ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa sampai hari ini kota ini menjadi kota yang diperebutkan, ya. Jadi kota Yerusalem ini adalah kota kedamaian atau kota damai, ya. Dan Yerusalem menurut Alkitab ini adalah ibu kota dari bangsa Israel kuno, ya. Jadi sudah lama, kurang lebih tahun 1070 sebelum Masehi. Jadi sudah lama sekali sebenarnya Saudara. Tetapi pada akhirnya sampai sekarang tetap menjadi polemik, ya. Nah, Saudara, di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa para rasul-rasul itu mereka ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Seperjalanan Sabat itu berapa lama sih Saudara? Ternyata tidak lama Saudara. Seperjalanan Sabat itu bukan waktu yang sangat lama. Nah, menurut catatan saya bahwa seperjalanan Sabat itu kurang lebih 2000 kubit ya. 2000 kubit itu jaraknya sehari dari jarak seperjalanan Sabat atau kurang lebih 5/8 mil atau setengah milnya. Jadi tidak terlalu lama. Ya, makanya dikatakan sehari seperjalanan Sabat, ya, di dalam firman Tuhan. Jadi tidak terlalu jauh, ya. Nah, Saudara, di dalam firman Tuhan ini juga dicatat mereka akan masuk di dalam hari Sabat juga, ya. Nah, memang makanya mereka keluar dari menurut sejarahnya, makanya mereka keluar itu tidak terlalu jauh, Saudara, ya. Yesus membawa mereka tidak terlalu jauh dari Yerusalem keluar ke Yerusalem. Kayak dikatakan seperjalanan Sabat. Karena memang ada aturan, ya. Di hari Sabat itu, di hari Sabat tidak boleh orang-orang Yahudi keluar terlalu jauh. Sehingga mereka harus mematuhi itu. Dan Yesus tahu keadaan seperti itu. Sehingga ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus membawa murid-murid tidak terlalu jauh dari pusat kota Yerusalem, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat kembali di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan seterusnya. Nah, dalam ayat 13 ini Bapak Ibu Saudara, di sini saudara-saudara Yesus juga. Itu dalam ayat 14 saudara bisa lihat juga di bagian terakhir dengan saudara-saudara Yesus. Nah, dikatakan bahwa saudara-saudara Yesus juga ada bersama-sama dengan murid-murid atau dengan rasul-rasul, di mana yang notabene saudara-saudara Yesus ini sebenarnya mereka pada saat Yesus hidup itu tidak berpihak kepada Yesus. Nah, saudara-saudara Yesus ini justru berpihak kepada lawan-lawan Yesus. Saudara bisa lihat kan, ya. Makanya Yesus ketika dia hidup dia tidak terlalu banyak melakukan mujizat, ya. Di mana tempat dia lahir, karena orang-orang melihat dia hanya anak tukang kayu, iya kan? Dan juga saudara-saudaranya sendiri tidak mempercayainya. Ya saudara, ternyata ya saudara ya,
Kalau kita melihat apa yang terjadi dengan Yesus, ternyata walaupun saudara sendiri bukan berarti bisa mendukung, ya. Dan itu terbukti, ya. Saudara-saudara Yesus sendiri tidak mendukung sepenuhnya pelayanan Yesus. Nah, ini saudara, ya, yang ingin saya sampaikan kepada saudara bahwa pada akhirnya saudara-saudara Yesus bersama-sama dengan murid-murid, bersama-sama dengan rasul-rasul. Kenapa saudara? Itu dipicu pada saat kematian Tuhan Yesus. Mereka melihat luar biasa peristiwa yang terjadi ketika Yesus disalibkan dan ketika Yesus mati, bahkan ketika Yesus sudah bangkit. Ya, bahkan yang lebih lagi ketika Yesus naik ke sorga. Mereka pada akhirnya berpihak kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang murid-murid lakukan dalam menantikan janji Bapa. Yang murid-murid lakukan dalam menantikan janji Bapa, kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Yang pertama dikatakan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati. Mereka semua bertekun dengan sehati. Saudara, bertekun menurut Alkitab ini berkeras hati dengan sungguh-sungguh. Ya, namanya bertekun berarti ada usaha di dalamnya. Ya kan? Namanya bertekun berarti ada kerja keras di dalamnya. Saudara kan pasti dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, agar usaha saudara maju, agar pekerjaan saudara maju dan berkembang, saudara pasti akan selalu bertekun dalam pekerjaan saudara. Nah, demikian juga di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa untuk menanti-nantikan janji Bapa, murid-murid Yesus ya harus bertekun di dalam Tuhan. Tidak hanya bertekun di dalam Tuhan seperti itu saja sendiri-sendiri, ternyata mereka harus bertekun dengan sehati. Dengan kata lain mereka harus satu roh. Dengan kata lain mereka harus sepakat berdoa bersama-sama. Mengapa harus bertekun? Apa sih pentingnya seseorang bertekun? Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara bahwa ketika seseorang bertekun, maka segala sesuatu yang dikerjakannya pasti akan bisa diselesaikannya. Amin. Apapun juga yang dikerjakan oleh seseorang, ketika dia melakukannya dengan tekun, pasti dia akan dapat menyelesaikan semua pekerjaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat atau ketika kita melihat kata bertekun, ya, bertekun di sini bukan hanya sekedar ya mereka berkumpul bersama-sama sehati. Ternyata dalam bertekunnya mereka itu ada aktivitas yang lebih jauh di dalamnya. Apa itu? Yaitu mereka berdoa bersama-sama. Mereka bersehati. Mereka bersehati di dalam Tuhan. Mereka melakukan pujian dan penyembahan. Makanya penting sekali Bapak Ibu Saudara, pujian dan penyembahan. Ya. Penting sekali. Saya sangat memperhatikan hal ini Saudara. Di dalam pujian dan penyembahan itu ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan, saya percaya saudara pasti akan merasakan hadirat Tuhan. Ya. Saudara, saya enggak mengerti saudara, ada banyak anak Tuhan yang pada akhirnya hanya sampai ke jiwanya saja. Tidak nyampe ke dalam roh ketika mereka memuji Tuhan. Kenapa saudara? Padahal Tuhan sudah katakan ketika kita memuji Dia dengan sungguh-sungguh, ketika kita memuliakan Dia dengan sungguh-sungguh, aliran-aliran Roh Kudus itu akan mengalir di dalam hati kita. Dan itu akan keluar saudara. Mengapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengalami jamahan Tuhan? Mengapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengalami kuasa Tuhan?
Seolah-olah tidak ada aliran air yang mengalir di dalam dirinya. Seolah-olah tidak ada aliran Roh Kudus yang mengalir di dalam dirinya. Kenapa saudara? Karena bagi sebagian anak-anak Tuhan, pujian dan penyembahan itu adalah persoalan kelas 2. Tidak terlalu penting saudara. Ya, saudara tidak bisa saudara. Pujian, penyembahan, firman, doa itu satu paket saudara. Itu satu paket. Firman Tuhan kan katakan Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Gak pernah, tidak ada firman Tuhan katakan Tuhan bertahta di atas firman. Karena Tuhan sendiri berfirman. Betapa pentingnya pujian dan penyembahan. Makanya Bapak Ibu Saudara, di rumah saudara bangun pujian penyembahan itu. Supaya ketika saudara datang ke rumah Tuhan, saudara membawa api itu dari rumah saudara masing-masing. Kalau saudara membawa api itu dari rumah saudara masing-masing, aduh, kita yang pelayanan ini di atas gak kerja keras, benar gak saudara? Iya, karena itu dengan sendirinya keluar begitu saja, mengalir saudara. Mengalir. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, murid-murid ini mereka bertekun ya, bertekun di dalam doa, mereka bertekun dalam membaca firman Tuhan, mereka bertekun di dalam segala hal. Bahkan mungkin di situ ada yang namanya peperangan rohani yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Yang pasti Bapak Ibu Saudara, mereka harus bersehati. Tuhan sangat memperhatikan kesehatian dari umat-umat Tuhan. Kayaknya saudara ya, pelayan-pelayan ya, para pemain musik, worship leader, singers, harus punya roh yang sama di dalam melayani Tuhan. Ya, harus punya roh yang sama, hati yang rindu untuk benar-benar melayani Tuhan. Ketika kita pelayan-pelayan Tuhan memiliki roh yang sama, hati yang sama, apalagi bersama dengan jemaat Tuhan, ya. Ketika kita memiliki kesatuan roh, aduh saudara ya, sudahlah. Roh Kudus pasti akan dengan cepat sekali menjamah kita. Hadirat Tuhan itu pasti akan terasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bertekun di sini juga saudara. Kalau saudara perhatikan ya dalam firman Tuhan ini, bertekun di sini mereka benar-benar ada di dalam satu persekutuan di mana mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Makanya nanti saudara bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 2. Ini kan ada 120 orang kalau saudara lihat dalam ayat yang ke-15 ya. Kira-kira 120 orang banyaknya. Sebenarnya sebelumnya ada banyak jumlahnya, tetapi mundur pelan-pelan. Dan ini ada 120 orang. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari sekian banyak orang yang terkumpul 120 orang yang pada akhirnya mereka menerima janji Bapa itu. Kalau tidak ada ketekunan di dalamnya, pasti akan mundur. Saudara, menyembah Tuhan ini gampang-gampang sulit, ya enggak saudara? Karena apa? Karena kan dibutuhkan yang namanya konsisten, ya kan? Saya cuma mau sampaikan begini kepada saudara. Saudara, kalau saudara bisa memberi makan tubuh saudara sehari 2 atau 3 kali, saya juga yakin kalau saudara menganggap roh saudara itu penting, bahkan sangat penting, saudara akan menjadikan doa, firman, pujian penyembahan itu sebagai satu kebutuhan yang saudara tidak akan pernah tinggalkan. Amin saudara? Iya. Karena itu kebutuhan. Beda dengan kewajiban. Kalau kewajiban orang bisa langgar, ya sudahlah. Gak makan 1 kali gak apa-apa. Tapi kalau kebutuhan,
saudara pasti akan selalu makan tiap hari. Di luar konteks puasa ya saudara ya. Minum, saudara pasti akan selalu mencari air minum. Coba saudara bayangkan ketika saudara haus. Masa ketika saudara haus, saudara tidak mencari air minum? Gak mungkin saudara. Saudara pasti akan mencari air minum untuk memuaskan dahaga saudara. Sehingga saudara tidak lagi kehausan. Nah sekarang bagaimana dengan roh kita? Firman Tuhan katakan kita harus bertekun. Ini menyangkut roh saudara. Saudara kalau kita hanya memperhatikan hal-hal jasmani di dalam diri kita. Kita lupa untuk memperhatikan hal-hal yang rohani. Kita lupa untuk bertekun persoalan kerohanian kita. Lama-lama kita akan biasa-biasa saja. Ya, roh kita sudah tidak peka lagi. Gak menyembah Tuhan juga gak apa-apa. Ya, ibadah mungkin 1 jam kita udah gelisah. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang mau saya sampaikan kepada saya dan saudara bahwa ketekunan itu dibutuhkan yang namanya tanggung jawab. Ketekunan itu dibutuhkan yang namanya tanggung jawab. Ketekunan itu juga dibutuhkan yang namanya pendisiplinan atau disiplin. Itu yang namanya ketekunan. Disiplin saudara. Jangan pernah berkata aku disiplin, aku tekun kok di dalam Tuhan. Tapi kita nggak disiplin. Hidup kita nggak disiplin. Hari ini doa, besok nggak doa. Lusa doa, 3 minggu baru. Gak mungkin. Apa iya saudara beri makan tubuh saudara? Hari ini aku makan yang banyak, 5 piring ya. Besok, lusa dan 5 hari ke depan aku gak usah makan. Karena aku sudah makan 5 piring hari ini. Gak mungkin saudara. Gak mungkin. Sama dengan roh kita. Saudara mau baca firman Tuhan ya. 1 pasal, 2 pasal, 5 pasal, 10 pasal dalam 1 hari. Berarti itu berhenti untuk 1 hari itu. Karena besok saudara harus baca kembali firman Tuhan. Mana itu harus diambil setiap pagi, iya kan? Setiap hari. Tuhan berkata kepada umat Israel, kalau terlambat mencair, iya kan? Ada yang mencoba menyimpannya berulat. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memang punya kerinduan untuk menantikan janji Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun yang kita doakan, apapun yang kita gumuli di dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita tidak disiplin, kalau kita tidak bertanggung jawab dalam roh kita tidak bertekun di dalam Tuhan, kita asal-asalan di dalam roh, di dalam Tuhan buat roh kita, saya yakinnya kita akan sulit mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Padahal kan Tuhan sudah berjanji, ya kan? Ibarat kata orang tua sudah punya sesuatu yang akan diberikan ke anaknya, sudah ada di tangan orang tua. Tetapi orang tua melihat dulu gimana ini anak saya. Apakah anak saya mengikuti aturan main yang saya buat sebagai orang tua atau tidak. Kalau dia nggak ikuti aturan mainnya, ya tunggu dulu, saya tahan dulu sebagai orang tua. Iya kan? Karena apa? Karena kan orang tua paling tahu yang terbaik buat anaknya, ya enggak saudara? Sama dengan Tuhan juga kan? Tuhan tahu yang terbaik untuk saya dan saudara. Saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, janji Tuhan itu luar biasa. Banyak banget janji Tuhan, iya kan? Tapi mengapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengalami janji-janji Tuhan itu? Seolah-olah ini hanya cerita kosong saudara. Seolah-olah ini hanya dongeng. Kenapa saudara? Kembali harus mengoreksi diri. Apakah sudah benar-benar bertekun di dalam Tuhan? Apakah sudah benar-benar mendisiplinkan rohnya? Saudara, menurut saudara kira-kira para atlet-atlet itu, ya, misalnya pelari maraton yang bisa berlari sekitar 10 km, 20 km, pelari-pelari maraton, apakah mereka bisa kuat sampai ke finish kalau tidak dilatih setiap hari? Kan gak mungkin, ya kan saudara?
Ya, apakah atlet-atlet itu perenang dan lain sebagainya, apakah mereka dapat sampai ke tujuan kalau mereka tidak melatih dirinya? Apakah atlet-atlet yang ada di gym itu yang bisa mengangkat barbel sampai mungkin ya sampai 60 kilo kanan kiri dan beratnya minta ampun luar biasa ya, atau lifter istilahnya ya, dalam angkat besi itu lifter. Apakah mereka bisa memecahkan rekor kalau mereka tidak konsisten setiap hari melatih diri mereka? Sama dengan roh kita, saudara. Ayo, saya mengajak kita peduli loh dengan roh kita. Peduli dengan roh kita. Ini waktu-waktu terakhir, saudara. Waktu-waktu terakhir. Ya, segala sesuatu sudah terjadi. Saudara, kemarin lewat di di handphone saya lagi lihat, saudara tahu apa? AI membuat pengkhotbah, pemberita firman. AI. Dan AI membuat juga worship leader. Saudara ya, saya mau beritahu saudara ini ya. Ini fenomena yang ada sekarang. Biar saudara tahu, saya kaget. Itu sama persis dengan manusia. Hampir saudara, makanya kalau saudara menggunakan YouTube ya, Instagram, Facebook, TikTok dan lain sebagainya, hati-hati jangan sampai yang menyampaikan pemberitaan firman itu adalah AI, bukan manusia. Memangnya Tuhan panggil AI? Tuhan panggil hamba-hambanya kan? Gereja-gereja, beberapa gereja sudah memakai AI untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nanti suruh AI yang kuburkan. Iya kan? Saudara, saya gregetan saudara ya. Tapi ini jadi pukulan telak buat gereja-gereja Tuhan, buat anak-anak Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, worship leader AI. Sekarang saya tanya saudara, apa yang membedakannya? Apa yang membedakannya saudara? Rohnya kan? Rohnya. Bukan sampai ke jiwa. AI bisa loh menyentuh sampai jiwa. Iya kan? Kalau saudara berkata nggak bisa, bisa lagu-lagu, coba saudara nyanyi lagu sekuler. Saudara saudara lagi patah hati misalnya ya. Saudara nyanyi, pulangkan saja aku pada kakekku atau nenekku. Nah itu ya. Ya, mungkin nangis-nangis ya, tapi hanya sampai ke jiwanya. Dan itu yang tidak dimiliki oleh teknologi. Dan saudara tahu, ya, para insinyur, para doktor yang membuat AI dari Microsoft di PHK karena digantikan oleh AI yang mereka sendiri buat. Coba saudara sudah buat si A, ternyata si A memecat saudara, gitu. Ini saudara kalau kita tidak dengan Tuhan, mau bagaimana? Jangan, saudara ya, makanya, anak-anak kita ini benar-benar kita harus bekali dengan firman Tuhan. Kita harus kasih tahu terus, firman Tuhan katakan kan, ceritakanlah terus berulang-ulang, mungkin ya capek ya, secara manusia mungkin saudara capek, tetapi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau kita harus ikuti firman Tuhan. Karena apa? Kita perkembangan teknologi sudah seperti ini. Macam-macam saudara. Jadi kalau teknologi saja mereka bertekun, berlomba-lomba untuk menciptakan AI yang canggih. Mereka menciptakan pemberita firman Tuhan. Ini hamba Tuhan nih ya. Sama buat saya. Kalau nggak belajar, nggak minta hikmat Tuhan. Saudara, ChatGPT itu mampu membuat khotbah dengan perfeksionis. Coba saudara, AI bisa buat khotbah, susunan khotbah yang detail. Nah ini saudara, mereka saja bertekun untuk menciptakan hal-hal seperti itu. Bagaimana dengan saya dan saudara? Saya tekankan soal ketekunan ini saudara. Karena ini kuncinya bagaimana murid-murid Yesus bisa menerima janji Bapa. Jadi kalau kita mau menerima janji Bapa, kita harus bertekun di dalam Tuhan.
Kita harus sehati. Makanya firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara, jangan menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang biasa dilakukan oleh banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan jauhkan diri. Saudara jangan anggap enteng ibadah. Jangan anggap sepele ibadah. Gak bisa saudara. Ini loh roh ini harus diberi makan saudara. Tiap hari. Saudara harus kasih makan dong roh saudara. Jangan hanya tubuh saja yang makan. Wow, saya mau makan apa ya pagi hari ini ya? Siang apalagi ya? Malam apalagi ya? Enggak sekalian jam 1 malam juga makan. Nah, saudara perhatikan ini roh ini loh. Perhatikan, saya tekankan betul. Karena kalau kita tidak perhatikan roh kita dengan benar di hadapan Tuhan, ya, kita tidak akan pernah menerima janji yang sempurna dari Allah. Ya, Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Tetapi untuk lebih jauh daripada itu, kita tidak akan menerimanya. Karena Tuhan hanya memberikannya kepada orang-orang yang bertekun di dalam Dia. Kolose 1 ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Nah, lihat saudara ya. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Bahkan firman Tuhan katakan, ya, sekalipun malaikat sorga yang datang memberitakan, kalau dia datang dari sorga memberitakan Injil yang lain, ya terkutuklah. Iya. Bapak Ibu Saudara hati-hati loh sekarang, hati-hati. Faham, sudah masuk ke gereja-gereja lewat hamba-hamba Tuhan, lewat pendeta-pendeta, lewat gembala-gembala. Sudah masuk saudara, Yesus itu hanya gambaran Allah. Yesus bukan Allah. Sudah masuk? Sudah masuk. Yesus hanya diciptakan oleh Allah. Hati-hati saudara. Roh Kudus setara dengan roh kita. Bisanya saudara ya. Roh Kudus kok setara dengan roh kita. Ngeri saudara. Ini semakin merajalela saudara, paham ini. Masuk ke gereja-gereja. Ada juga pemahaman kita tidak perlu meminta ampun setiap hari. Karena Tuhan sudah melakukannya selesai di kayu salib. Jadi kalau kita mencuri gak perlu minta ampun kalau kita sadar. Bapak Ibu Saudara hati-hati saudara ya. Hati-hati. Ya loh, saudara. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Sebab tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Yang berikutnya saudara kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jelas saudara. Jika kita bertekun, kalau saya dan saudara bertekun, disiplin, bekerja keras, bertanggung jawab, melakukan apa yang Tuhan katakan. Hidup di dalam kebenaran, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Ini jelas sekali, ini janji Tuhan, iya kan? Ini janji. Makanya dikatakan murid-murid itu bertekun. Karena mereka tahu mereka akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Mau memerintah bagaimana? Tidak bertekun. Mau memerintah bagaimana? Tidak hidup dalam kasih Tuhan. Gak bisa saudara. Ini jelas firman Tuhan. Bertekun dengan sehati. Membangun doa bersama-sama.
Bersama-sama, berdoa bersama-sama. Kenapa saudara? Coba saudara lihat Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Makanya saudara, saya nggak peduli saudara, ya. Saya nggak peduli. Di doa Rabu, di doa Jumat, ya kan? Di komsel, ya. Di doa sebelum ibadah atau lainnya. Saya nggak peduli saudara, karena saya tahu ya. Firman Tuhan udah katakan 2 atau 3 orang, ya. Kalau cuma saya sendiri sama Roh Kudus, itu kan pribadi, ya. Nah. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara percaya nggak kalau Roh Kudus ada di tempat ini? Saudara mungkin saudara, saya nggak tahu saudara merasakan atau tidak, percaya atau enggak, beberapa tahun yang lalu kami punya rekan yang dari Malang itu datang ke sini. Saudara tahu apa yang mereka bilang? Mereka sampaikan, waktu mereka ada di luar, mereka pikir di dalam ini jemaatnya banyak banget. Mereka mendengar puji-pujian yang luar biasa, itu mereka di luar. Tapi begitu mereka masuk, mereka lihat ternyata, mohon maaf, ternyata jumlah jemaat kita tidak seperti yang mereka dengar di luar. Berarti kan ada malaikat surga yang ikut memuji Tuhan. Amin saudara? Saudara, aduh. Percayalah, janji itu akan diberikan kepada saya dan saudara. Asal kita bertekun sehati di dalam Tuhan dan selalu membangun roh doa di dalam Tuhan. Amin saudara? Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. 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 Kasih Tuhan, terima kasih. Oh, Tuhanku rindu, amin, masuk dalam hadirat-Mu, amin. Jiwaku menanti, amin. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Oh, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Nantikan Engkau, haleluya, amin. Ku sembah Engkau, oh, Allah kuasa dalam kemuliaan yang dalam kemuliaan yang kudus, di dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih.
untuk kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setiamu. Tuhan, kami mau belajar untuk bertekun di dalam Engkau Tuhan. Dalam kehidupan kami. Kami sadar kami tidak mampu, tapi kami percaya Engkau yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus bekerja dalam doa-doa, dalam doa puasa. Engkau melawat kami Tuhan, umat-umat-Mu. Anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir, Tuhan menjamah roh mereka agar di waktu-waktu yang mendatang dapat bersama-sama beribadah. Balas berkati umat-Mu yang sudah hadir, yang sudah melayani, yang sudah memuji Tuhan, yang sudah memberikan persembahan terbaik di hadapan Tuhan. Hati yang terbaik di hadapan Tuhan. Engkau memberkati dalam pekerjaan Tuhan, Engkau berkati. Mungkin ada masalah, Engkau selesaikan dengan cara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami masalah dalam rumah tangga, Tuhan juga selesaikan. Yang mengalami masalah dalam hal apapun juga, Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami, kota kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan, kekuatan kasih Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita setiap hari. Rohnya berkuasa dan rohnya akan terus menyertai kita. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.